Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rindi Fatmawati. Saya dari jurusan Pendidikan Matematika semester 3 dengan nomor induk mahasiswa 0305213049. Video ini merupakan tugas mata kuliah algoritma pemrograman yang dimana saya membuat materi algoritma dan bahasa pemrograman. Baiklah, langsung saja saya masuk ke penjelasan. Jadi pertama-tama, apa sih itu algoritma? Algoritma dalam bahasa lain adalah algorithms, yang artinya proses menghitung. Ini diterapkan oleh Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi di Uzbekistan. Beliau merupakan ahli matematika pada tahun 770 sampai 840. Di sini algoritma dan program memiliki pengertian yang berbeda, di mana algoritma adalah langkah-langkah yang logis dan perinci dalam menyelesaikan suatu tugas atau masalah. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam menuliskan algoritma program, antara lain yang pertama flowchart atau bagan alir, yang kedua pseudocode mirip kode atau perintah pemrograman, yang ketiga warrior atau diagram OR, dan yang keempat adalah hierarchy chart atau bagan bertingkat. Dan pengertian program adalah satu set instruksi atau perintah yang diberikan kepada komputer dalam menyelesaikan suatu tugas atau masalah sesuai dengan persyaratan dan keperluan tertentu. Program yang baik memiliki kriteria antara lain: 1. Menghasilkan keluaran atau output yang sesuai dan benar. 2. Memiliki kompleksitas algoritma yang minimal. 3. Memiliki kecocokan dengan peruntukan bahasa pemrogramannya. Dan yang keempat adalah memiliki batas akhir penyelesaian. Baiklah, kita masuk pada slide berikutnya, yaitu pembahasan mengenai bahasa pemrograman Turbo Pascal. Sekilas tentang Pascal. Pascal adalah salah satu bahasa pemrograman tingkat tinggi, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah high level language. Nama Pascal diambil sebagai penghargaan terhadap Blaise Pascal. Beliau merupakan ahli matematika dan filosofi terkenal dari Prancis yang banyak berjasa pada ilmu pengetahuan. Pascal pertama kali dirancang oleh Nicolas Wirth dari Swiss, yang merupakan bahasa terstruktur yang dikembangkan dari bahasa Algol pada tahun 1970. Perkembangan Pascal hingga kini sudah sangat jauh dari versi pertama Pascal tersebut, apalagi setelah munculnya standar Pascal pada tahun 1974 yang kemudian dikembangkan lagi oleh Borland International pada komputer PC yang beroperasi di bawah sistem operasi DOS. Produk Borland tersebut diberi nama Turbo Pascal. Lalu ada struktur program Pascal. Secara umum, struktur program Pascal adalah yang sudah seperti saya tulis pada slide ini. Lalu ada identifier, adalah nama simbol yang digunakan dalam sebuah bahasa pemrograman. Biasanya digunakan untuk nama variabel, konstanta, fungsi, atau objek lain yang diidentifikasikan oleh pemrogram. Lalu bahasa berikutnya yaitu reserved word, adalah sebuah kata yang mempunyai arti khusus dalam sebuah bahasa pemrograman. Tipe data yang dikenal dengan bahasa pemrograman Turbo Pascal ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, tipe data standar, dalam bahasa Inggrisnya standard type data, meliputi integer, real, char, string, dan boolean. Yang kedua, tipe data terstruktur atau structured type data, meliputi array, record, file, dan set. Dan yang ketiga adalah tipe data petunjuk atau pointer type data. Lalu di slide berikutnya ada perintah input atau output. Di sini disajikan dalam bentuk diagram lingkaran, di mana perintah input atau output ini terbagi menjadi 10. Yang pertama write dan write in, yang kedua read dan read in, yang ketiga komentar, keempat read key, yang kelima adalah color class, yang keenam goto xy,
Yang ketujuh where X dan where Y. Ke-8 text background. 9 text color. Dan yang ke-10 penyajian data algoritma. Yang pertama dalam bentuk gambar flowchart, di mana sudah saya tuliskan dalam bentuk tabel, ada bentuk gambarnya, namanya beserta fungsi-fungsinya. Yang kedua pseudocode. Pseudocode itu adalah salah satu istilah dalam bahasa pemrograman yang merujuk pada deskripsi tingkat tinggi yang ringkas. Bedanya dengan bahasa pemrograman biasa adalah pseudo sendiri lebih sederhana dan mudah dipahami oleh orang awam sekalipun. Lalu ada tipe dasar data. Tipe dasar data dalam Pascal terbagi menjadi 5. Yang pertama bilangan logika atau biner, kedua bilangan bulat, 3 bilangan real, 4 karakter, dan yang kelima string. Baiklah, kita langsung saja masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu struktur pemilihan. Struktur pemilihan ini adalah pencabangan pada bahasa pemrograman Turbo Pascal untuk menyeleksi suatu kondisi. Di dalam Turbo Pascal dapat dipergunakan perintah if then else, case of, dan case of else. Dan ada juga perulangan atau loop pada bahasa pemrograman Turbo Pascal. Struktur perulangan adalah struktur program yang digunakan untuk melaksanakan suatu atau sekelompok pernyataan secara berulang-ulang. Turbo Pascal mengenal 3 macam perulangan, yaitu yang pertama for, while do, dan repeat until. Pemaparan atau penjelasan. Yang pertama perulangan menggunakan for. Perulangan for melakukan sejumlah perulangan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan format yang sudah saya tuliskan pada PowerPoint ini, dan memiliki keterangan juga. Nil awal adalah nilai awal yang akan diisikan ke dalam variabel var in. Nil awal ini akan bertambah atau berkurang satu setiap kali program melaksanakan proses. Bila nil awal telah sama dengan nil akhir, proses for akan selesai dan program akan melaksanakan proses berikutnya. Lalu yang kedua, penjelasan perulangan menggunakan while do. Perulangan while do digunakan untuk melakukan perulangan terus-menerus selama kondisi logika pada while masih bernilai benar. Dan yang ketiga, perulangan menggunakan repeat until. Perulangan repeat until digunakan untuk mengulang pernyataan sampai kondisi yang diseleksi until tidak terpenuhi. Lalu ada prosedur dan fungsi. Prosedur merupakan bagian potongan program yang berdiri sendiri. Prosedur dibuat bila mana program akan dibagi-bagi menjadi beberapa blok-blok modul. Letak prosedur pada program adalah setelah bagian deklarasi dan sebelum bagian program utama. Kata cadangannya yaitu prosedur. Digunakan sebagai pengenal suatu prosedur, diikuti oleh identifier yang merupakan nama prosedurnya, dan secara opsional dapat diikuti oleh kumpulan parameter yang diakhiri dengan titik koma. Dan fungsi ini merupakan potongan program yang tidak dapat berdiri sendiri karena memberikan suatu nilai. Fungsi tidak dapat berdiri sendiri melainkan memerlukan suatu tempat untuk menampung nilai tersebut. Kata cadangannya adalah function. Mengawali bagian deklarasi fungsi diikuti oleh identifier yang merupakan nama dari fungsinya, dan secara opsional dapat diikuti oleh kumpulan parameter. Tipe dari fungsinya dan diakhiri dengan titik koma juga. Baiklah, di slide berikutnya ini ada penjelasan tipe data standar, tipe integer, tipe data real, tipe data karakter dan string, dan tipe data boolean. Tipe data array. Array, apa sih itu array? Array adalah salah satu bentuk struktur data yang bersifat linear atau kontinu. Variabel array digunakan untuk menyimpan sejumlah data yang bertipe sama sehingga dapat menghemat jumlah variabel yang digunakan. Penunjukan kepada setiap lokasi atau elemen array menggunakan nama variabel dan subscript index. Nilai subscript selalu dimulai dengan angka 1.
Pencarian data dalam array. Apabila suatu array sudah diisi data, maka dapat dilakukan pencarian data tertentu di dalam array dengan kemungkinan data yang dicari tidak ada di dalam array. Data ditemukan, selanjutnya perlu dipastikan subscript lokasi tempat data itu berada. Permasalahannya, deklarasikan satu array numerik dengan subscript 10, kemudian input data ke dalam semua array tersebut. Selanjutnya diinput data numerik sembarang oleh operator untuk dicari di dalam array tersebut. Output yang diminta adalah satu di antara dua kemungkinan, yaitu jika ditemukan tampilan dan pada subscript keberapa data tidak ditemukan. Mengurutkan data dalam array. Dalam banyak hal perlu data dalam keadaan berurutan. Pengurutan data ada dua macam, yaitu ascending atau urutan menaik dan descending atau urutan menurun. Untuk menghasilkan data berurutan, proses dasar yang dilakukan adalah membandingkan dua data yang berdekatan. Untuk mengetahui harga data yang lebih besar atau yang lebih kecil, dilakukan operasi pembanding. Kemudian, jika posisi kedua data itu tidak sesuai dengan urutan yang diinginkan, maka dilakukan pertukaran tempat. Sedangkan jika sesuai dengan urutan yang diinginkan, tentu tidak perlu proses apapun. Ada sort. Definisi sort. Sort adalah proses pengurutan data yang sebelumnya disusun secara acak sehingga menjadi tersusun secara teratur menurut suatu aturan tertentu. Pada umumnya terdapat dua jenis pengurutan, yaitu tadi ascending atau naik dan descending atau turun. Lalu ada selection sort. Selection sort ini membandingkan elemen yang sekarang dengan elemen yang berikutnya sampai dengan elemen yang terakhir. Jika ditemukan elemen lain yang lebih kecil dari elemen sekarang, maka dicatat posisinya dan kemudian ditukar dan begitu seterusnya. Dan untuk slide berikutnya yaitu insertion sort, merupakan pengurutan dilakukan dengan cara membandingkan data ke I, di mana I dimulai dari data kedua sampai dengan data terakhir dengan data berikutnya. Jika ditemukan data yang lebih kecil, maka data tersebut disisipkan ke depan sesuai posisi yang seharusnya. Quicksort. Quicksort ini membandingkan suatu elemen atau disebut pivot dengan elemen yang lain dan menyusunnya sedemikian rupa sehingga elemen-elemen lain yang lebih kecil daripada pivot tersebut terletak di sebelah kirinya dan elemen-elemen lain yang lebih besar daripada pivot tersebut terletak di sebelah kanannya, sehingga dengan demikian telah terbentuk dua sublist yang terletak di sebelah kiri dan kanan dari pivot. Lalu pada sublist kiri dan sublist kanan kita anggap sebuah list baru dan kita kerjakan proses yang sama seperti sebelumnya. Demikian seterusnya sampai tidak terdapat sublist lagi, sehingga di dalamnya telah terjadi proses rekursif. Dan ada search. Search ini biasa disebut dengan searching, adalah suatu proses untuk menemukan informasi dari sejumlah data yang ada. Ada beberapa metode search, tetapi di sini saya membahas dua metode saja, yaitu yang pertama metode sequential search, merupakan suatu metode pencarian data dengan cara membandingkan setiap elemen satu persatu secara berurutan, mulai dari elemen pertama hingga elemen yang dicari ditemukan atau seluruh elemen sudah diperiksa. Baiklah, yang terakhir penjelasan mengenai metode binary search, suatu metode penilaian data, pencarian data dengan cara membagi dua data. Syarat-syarat yang harus dipenuhi pada metode ini adalah data harus sudah terurut baik secara ascending atau descending bagi dua elemen larik pada elemen tengah. Indeks K sama dengan I tambah J div 2, bagian kiri L I sampai J dan kanan LK tambah 1 sampai J. Periksa apakah LK sama dengan X. Jika ya, ketemu pencarian selesai. Jika tidak, tanyakan apakah LK kurang dari X. Jika ya, pencarian dilakukan di bagian kiri dan sebaliknya. Jika LK lebih besar dari X, dicari di kanan. Hal ini tergantung larik terurut secara ascending dan descending. Ulangi langkah 1 sampai X,
ditemukan atau I lebih besar dari J, yaitu ukuran larik sudah 0. Baiklah, mungkin hanya segini saja penjelasan saya mengenai algoritma dan bahasa pemrograman. Jika penjelasan saya kurang mengenakan, dan saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.